Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah gelapnya malam, ketika suara dunia mulai redup dan setiap makhluk yang kembali ke peraduannya, ada segelintir hamba yang bangkit, bukan karena urusan dunia, bukan karena mereka tidak bisa tidur, tetapi karena hati mereka dipanggil oleh Zat yang Maha Mencintai untuk berdiri dalam sepi, hanya berdua antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Inilah waktu istimewa sepertiga malam terakhir. Sebelum saya lanjut, sempatkanlah salawat kepada Rasulullah di kolom komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Terima kasih bagi yang like dan subscribe-nya. Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga malam terakhir, waktu paling sakral di muka bumi, ketika pintu-pintu gaib terbuka, ketika permohonan diluapkan, tangisan diluapkan, dan harapan dilambungkan ke langit. Rasulullah SAW bersabda, Rabb kita, Tabaraka wa ta'ala, turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, Tuhan semesta alam yang menciptakan langit bumi dan seluruh isinya turun ke langit dunia untuk mencarimu, untuk menunggumu. Siapa di antara hambanya yang masih mau mengadu, yang masih mau percaya pada kekuatan doa? Sahabatku yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud bukan sekedar ibadah sunnah, bukan pula prioritas orang saleh semata. Tapi tahajud adalah pintu gaib, pintu menuju jalan keluar dari kebutuhan, jalan naik dari titik terendah hidupmu, dan kadang satu-satunya jalan menuju kedekatan yang paling dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari mereka yang menjaga malamnya dengan sujud, Allah pilih sebagian untuk diberi tubuh yang istimewa, tubuh yang menjadi tanda bahwa mereka telah dijamah cahaya langit. Hari ini saya akan membahas dua hal besar, rahasia besar di balik salat tahajud, pintu gaib yang terbuka bagi hamba terpilih, dan 6 ciri tubuh yang hanya dimiliki orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis-hadis sahih. Siapa tahu salah satunya ada padamu, dan itu adalah isyarat bahwa kamu sedang didekati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, Rabb kita Tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah saat yang paling mulia di malam hari, saat semua orang sedang tertidur, engkau bangun untuk berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Tahajud bukan hanya salat sunnah, tapi jalan gaib terbuka untuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang masalahnya selesai lewat tangis tahajud? Berapa banyak rezeki yang datang tanpa diduga setelah sepertiga malam ditembus doa? Dan yang lebih luar biasa, orang-orang yang sering bangun tahajud, seringkali Allah beri tubuh yang berbeda dari manusia kebanyakan. Yang kedua, cirinya ada di hati. Ciri pertama, hati yang hidup dan peka terhadap kebenaran. Jika hati itu baik, maka seluruh tubuh akan baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati orang sering tahajud biasanya lembut, peka, mudah tersentuh oleh kebenaran. Ia pun menangis bukan karena dunia, tapi karena dosanya. Dia sadar hidup ini bukan sekedar nafas,
tapi jalan menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu pernah menangis dalam tahajud, walaupun hanya sekali, itu petanda hatimu masih hidup, dan itu anugerah yang sangat langka. Yang ketiga, mata yang menangis. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Salah satunya, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Air mata yang keluar saat tahajud bukan sekedar emosi. Itu adalah karunia. Menangis saat orang lain tertidur pulas adalah tanda kelembutan jiwa yang dipilih. Dan Allah mencintai orang yang seperti ini. Jangan sepelekan air mata di atas sajadah. Yang keempat, lisan yang selalu mengingat. Lisan yang lembut dan ringan berzikir, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Salah satu hasil dari tahajud adalah lidah yang ringan menyebut Allah. Orang-orang yang sering tahajud akan merasa haus jika tidak berzikir. Lisannya terasa ringan dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Itu bukan kebetulan, itu karunia. Kalau kamu merasa nyaman menyebut nama Allah, bisa jadi kamu sedang dicintainya. Yang kelima, kaki yang ringan. Kaki yang ringan menuju masjid atau tempat sholat. Berilah kabar gembira kepada mereka yang berjalan dalam kegelapan ke masjid. Mereka yang mendapat cahaya di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang terbiasa bangun untuk tahajud biasanya juga ringan melangkah ke masjid. Kakinya seperti digerakkan oleh Allah. Tidak berat, tidak malas, dan ini adalah tanda tubuh yang diberi taufik, bukan semua orang yang punya. Yang kelima, wajah yang bercahaya karena wudhu dan sujud. Bekas wudhu akan tampak di wajah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang sering menangis dalam sujud, wajahnya bercahaya, bukan karena make up, tapi karena nur iman. Kalau kamu sering mendapati wajahmu tenang setelah sholat malam, itu bukan sugesti, itu cahaya dari Allah. Lalu yang keenam, tubuh yang mengeluarkan aroma wangi saat meninggal dunia. Darah syuhada berbau seperti mix. Hadis riwayat Muslim. Banyak kisah nyata tentang jenazah yang mengeluarkan bau harum. Padahal sebelumnya biasa saja. Orang-orang ini biasa tahajud, banyak berzikir, banyak bersedekah diam-diam, dan Allah muliakan tubuh mereka bahkan setelah ruh dicabut. Kalau tubuh kita ingin terhormat kelak, maka mulailah menghormatinya dengan amalan malam. Sahabatku yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahajud adalah waktu yang tidak ramai, tapi justru di sanalah Allah turunkan cintanya, dan tubuh-tubuh yang sering sujud di waktu tahajud akan dimuliakan di dunia dan akhirat. Hati yang hidup, mata yang menangis, lisan yang lembut, kaki yang ringan ke masjid, wajah yang bercahaya, dan tubuh yang wangi saat wafat. Semua ini adalah ciri tubuh orang pilihan, dan semuanya bisa diraih oleh siapapun yang mau bangkit di malam hari. Jangan tunggu sempurna untuk memulai, mulailah dan Allah akan menyempurnakannya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa di-share video ini, semoga jadi amal jariah. Like dan komen dan juga subscribe agar terus bersama dalam jalan kebaikan. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.